Oke, langsung aja. Di sini kita akan mengadakan mini tryout UTBK dari Bimbel Akses. Jadi terima kasih banget nih buat yang mau datang ikutin mini tryout kita. Terima kasih banget. Jadi mini tryout kali ini kita akan dipandu langsung oleh Mas Putra selaku tutor mini tryout kita kali ini. Semoga tryout kali ini nantinya bisa membantu teman-teman menghadapi tes UTBK nantinya. Oke, langsung aja Mas Putra. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, iya, terima kasih Kak Pandu ya atas waktunya. Perkenalkan, nama saya. Mana suara saya, Mas? Agak patah-patah, Mas. Agak patah-patah. Aman, cek, cek, cek. Gimana, Mas? Suara saya aman? Jelas. Sip. Oke. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Berapa wabarakatuh. peserta ini? Ada 8 sama adminnya juga 1. Ya. Sebentar ya. Oke, di sini kita akan mulai mini tryout ya. Kemarin saya di WA sama Kak Pandu ya untuk memimpin TO kali ini, dan beliau minta itu adalah matematika. Nah, tetapi kalau saya pikir begini teman-teman, ya kalau saya mengadakan mini tryout matematika, yang sosmumnya kasihan, nggak ketemu dengan matematikanya, gitu. Jadi untuk hari ini saya akan mulai mini tryout-nya untuk TPS ya teman-teman ya, tetapi TPS-nya itu berbentuk kuantitatif. Pasti yang namanya saintek sama sosum itu pasti menerima soal TPS. Gimana nih? Ready atau enggak untuk mini tryout hari ini? Oke, sambil menunggu ya teman-teman, saya siapkan linknya dulu. Sebentar teman-teman ya. Oke, di kolom chat sudah ada link kuisisnya ya teman-teman ya. Nanti silakan diklik saja untuk link kuisisnya. Oke, sambil menunggu yang join ya. Kalau ada kendala ya teman-teman ya untuk masuk ke kuisnya bisa di sharing ya di kolom chat. Nanti tinggal diklik saja linknya. Yuk, langsung aja teman-teman diklik linknya.
Oke, sudah ada yang join, ada Ahmad Gifari sama Aunul Hadi, Kak Anastasia sama Kak Azahra. Baru 4. Dari pesertanya berapa nih? Ini Kak Maya, Kak Lola belum ya kayaknya ya. Dari 9 peserta yang baru gabung itu baru 4 ya. Oke, kita tunggu 1 menit teman-teman ya untuk mulai ya. Nanti soalnya ada 10 soal dan durasinya itu hanya 20 menit. Jadi untuk satu soal itu durasinya 2 menit. Oke, kita mulai ya teman-teman ya. Silakan. 1, 2, 3. Ya, silakan. Durasinya hanya 20 menit.
Masih ada waktu sekitar 10 menit ya teman-teman ya. Ayo jangan terburu-buru. Udah banyak selesai aja nih. Kakak nilai aku nol, gimana dong?
Oke, ternyata sebelum waktunya sudah selesai semua ya teman-teman ya. Di posisi pertama itu ada Kak Azahra Fabiola. Di posisi kedua ada Kak Natasha Dira. Di posisi ketiga ada Kak Wanda Lala. Di posisi keempat ada Kak Aunul Hadi. Di posisi kelima ada Kak Ahmad Gifarin. Dan di posisi keenam ada Kak Maya Rohana. Nah, gimana nih teman-teman? Susah apa gampang soalnya nih teman-teman? Ayo. Soalnya susah apa gampang? Lumayan sih Kak. Lumayan. Oke, lumayan susah apa lumayan gampang? Lumayan gampang, Kak. Lumayan susah Kak. Lumayan susah ya. Kak Ahmad Ghifari ya. Oke, ya kita bahas ya dari soal yang nomor 1. Ready ya teman-teman ya? Siap Kak. Oke. Oke, kelihatan soalnya teman-teman? Kelihatan, Kak. Kak. Jelas. Kelihatan ya. Oke, kita bahas soal yang nomor 1. Untuk suara saya aman teman-teman? Aman Jelas, Kak, Kak. aman. Oke, silakan di raise hand yang benar soal nomor 1. Kira-kira berapa orang? Atau salah semuanya nih teman-teman? Kira-kira yang benar jawaban nomor 1. Saya ke Kak, siapa dulu nih? Saya mau ke Kak Azahra Fabiola. Kak Azahra, bisa di-unmute mikrofonnya, Kak Azahra? Iya, Kak. Oke. Kak Azahra, untuk soal nomor 1, Kak Azahra jawabannya yang mana, Kak? 7. 7. Wah, kenapa Kak Azahra jawabnya 7 nih? Caranya bagaimana? Apakah sama dengan yang lainnya? Nanti kita jawab. Kira-kira kalau dari Kak Azahra sendiri nih, kenapa jawabannya 7, Kak? Oh, nomor 1 asal jawab. Oh, asal jawab. Tapi jawabannya benar ya, Kak? 7 ya, Kak ya? Iya. Oke, iya. Yang lainnya, saya mau terima kasih Kak Azahra. Kita mau Iya, yang kedua sama-sama. nih, Kak Agifari. Kak Agifari, bisa diambil mikrofonnya, Kak? Iya Kak. Oke. Oke, Kak Gifal, kira-kira jawabannya yang mana, Kak? Jawabannya salah Kak, nomor 6. Nomor 6. Nomor 6 apa 6 jawabannya? Sebenarnya kurang ngerti sih Kak ini soalnya, jadi Oh, ya kurang. ngitung Oke. asal-asalan sih tadi. Kak Gifal ya. Yang terakhir nih, saya mau nanya nih ke peserta nih. Kak Natasha Dira, bisa di-unmute mikrofonnya, Kak Natasha Dira? Cek. Kak Natasha. Oke, nggak ada. Oke, kita bahas ya teman-teman ya. Di sini saya juga nggak paham ini simbolnya apa ya, tapi cuma teman-teman kalau berhadapan dengan yang namanya soal matematika ya, saintek ataupun kuantitatif di soshum ya, kita harus paham simbol-simbolnya. Perhatikan ya, apabila A, W di lingkaran itu ada tanda silangnya ya. Z, nah ada bulatan lagi dicoret Z. Nah, kemudian dicoret lagi X ditambah Y. Itu akan menghasilkan yang katanya min W ditambah Z per Y ditambah 3X. Maka nilai dari A 4, 3, 2. Nah, kalau teman-teman perhatikan ya, teman-teman ya, perhatikan tempatnya. Yang W ini sama dengan 4. Z-nya sama dengan 4. Perhatikan letak atau posisinya ya teman-teman ya.
Kemudian X itu sama dengan 3 dan Y itu sama dengan 2. Nah, sama nih teman-teman posisinya. Tinggal masukkan ke dalam rumusnya saja. Nah, min W. Nah, tadi W itu berapa teman-teman? Oke. W itu adalah 4. Berarti min 4 ditambah. Z-nya berapa? Z-nya itu adalah 4 per. Y-nya berapa teman-teman? Y-nya adalah 2 ditambah 3 dikali X-nya sendiri itu berapa? X-nya adalah 3. Oke. Min 4 ditambah 4 per 2. Sebentar. Klik nih. Oke. 4 ditambah 4 per 2 itu adalah 2 ditambah 3 kali 3 adalah 9. Oke. Min 4 ditambah 2 ditambah 9. Hasilnya berapa teman-teman? 2 tambah 9 adalah 11. 11 dikurang 7 adalah 11 dikurang 4 adalah 7. Nah, jawabannya adalah opsi yang D. Nah, gimana? Gampang kan? Ayo, yang tadi tidak paham, bagaimana? Sudah paham belum? Paham Kak, paham. Oke, nah next kita lanjut soal yang nomor 2 ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut soal yang nomor 2. Kalau teman-teman lihat soal seperti ini soal apa sih? Gitu kan? Sama, saya dulu awal-awal juga kalau ketemu dengan soal seperti ini bingung, ini soal mau diapain? Gitu ya kan? Nah, coba teman-teman perhatikan ada X di sini ya. Oke. Nah, di opsi jawaban A, B, C, D, dan E itu juga ada X-nya. Nah, kalau kita nggak tahu ya teman-teman memakai X, simbolkan dulu atau diganti dulu X itu dengan angka berapa sih teman-teman? Nah, kalau teman-teman ganti X-nya nih, kalau teman-teman ganti X-nya sama dengan 1. Nah, kira-kira 1 per 1 itu berapa? 1 dibagi 1 itu kira-kira berapa teman-teman? Bisa di-unmute mikrofonnya? Kalau kita ganti X dengan 1 nih. Nah, 1 dibagi 1 berapa? Otomatis 1 dong. Nah, 1 dikurang 1 adalah 0. Di dalam matematika itu, kalau dibagi 0 itu hasilnya nggak ada, teman-teman. Tidak bisa dikerjakan. Maka jangan ganti X-nya dengan 1. Nah, teman-teman bisa ganti X-nya dengan 2. Oke, jangan ganti dengan 1. Kenapa? Kalau teman-teman ganti dengan 1, nanti itu per 0. Nggak bisa. Bisa teman-teman ganti X-nya dengan 2. Allahu Akbar. Ganti X-nya dengan 2. Nah, kita kerjakan. 1 per 1 dikurang 1 per 1 dikurang 1 per 2. Oke. Nah, fokus yang di bawah, teman-teman. Suara saya masih aman, teman-teman? Aman ya? Aman, Kak. Nah, 1 per 1 dikurang 1 per. Nah, 1 dikurang setengah berapa, teman-teman? Oke, setengah. Pinter. Setengah. Oke. Nah, teman-teman paham nggak yang begini? Apabila pembagian kita rubah menjadi perkalian, nah, pecahan yang satunya diapain, teman-teman? Bisa di kolom chat jawabnya boleh. Bisa di-unmute mikrofonnya, bisa di kolom chat juga boleh. Nah, ketika yang pembagian ini kita rubah menjadi perkalian, pecahan yang ini diapain sih, teman-teman? Ayo.
dibalik, berarti menjadi 1/1 dikurang 2/1. 2/1 berapa? 2, berarti 1/1 dikurang 2. 1, Allahu Akbar. Hilang kan? Cek teman-teman. Masih? Sebentar teman-teman. Keluar sendiri dianya. Oke, koneksinya. Wait ya teman-teman ya. Oke, 1/1 dikurang 2 itu berapa? Ayo. 1 dikurang 2. 1. Ibaratnya begini, teman-teman punya uang 1, Min hutang 1. teman-teman 2. Oke, -1 luar biasa. Nah, -1 per -1 berapa teman-teman? -1, mantap, luar biasa. Hasilnya -1. Tadi kita ganti X-nya dengan berapa teman-teman? 2. 2. Nah, kira-kira di opsi A, B, C, D, E itu kalau kita ganti X-nya dengan 2, yang menghasilkan -1 berapa? Yang mana? Ganti X-nya dengan 2. Kira-kira jawabannya yang mana? A. Oke, yang A ya. Kenapa? Karena 1 dikurang 2 sama dengan -1. Ini kan jawabannya. Kalau kita jawab yang B, B sama dengan 2. Nah, harusnya jawabannya adalah -1. Kalau kita jawab C, 2 ditambah 1 sama dengan 3. Sementara jawabannya adalah -1. Kalau yang D, X kuadrat. Berarti 2 kuadrat berapa, teman-teman? Oke, berapa, teman-teman? 4. Oke, 4. 2 dikurang 1. 1. Nah, yang -1 yang mana? Yang A ya kan? Berarti jawabannya adalah yang opsi A. Nah, gimana? Kira-kira bisa dipahami teman-teman? Bisa. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 3. Nah, saya mau tanya juga nih, silakan di raise hand yang benar jawaban soal nomor 3. Kira-kira jawabannya yang mana ya, teman-teman ya? Saya mau ke Kak ini dulu nih. Ke Kak Azahra Fabiola. Cek Kak Azahra. Kak Azahra, cek. Atau yang lain deh. Kak Natasha Dira dah. Oke, nggak ada juga ya. Random dah. Kira-kira kalau teman-teman ketemu dengan soal seperti ini, butuh waktu berapa lama sih untuk menjawab soal nomor 3 ini? Silakan dijawab di kolom chat dulu ya teman-teman ya. Saya tunggu nih, kira-kira berapa menit butuh waktu untuk menjawab soal yang nomor 3 ini. Yang ditanya adalah perbandingan antara jumlah akuntan dan jumlah pengacara. Karena setiap soal nanti maksimal dikerjakan hanya dalam waktu 1,2 menit ya teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman sendiri ketemu dengan soal yang nomor 3 ini, berapa lama jawabannya? Kira-kira. Silakan. Oke. Oke, kira-kira ada yang tahu nggak cara cepatnya seperti apa, teman-teman? Lebih dari 10 menit, kata Kak Giva.
Suka bercanda Kak Giva ya. Oke, kita jawab ya teman-teman ya. Yang ditanyakan itu adalah perbandingan antara jumlah akuntan dengan jumlah pengacara. Ingat, yang di depan adalah akuntan, yang di belakang adalah pengacara. Oke, akuntan banding pengacara. Oke, nah saya tanya nih teman-teman, rata-rata akuntan usianya berapa sih? Usia rata-rata akuntan itu adalah 35 tahun. Oke, kita tulis aja dulu 35. Nah, pengacara rata-rata umurnya adalah 50 tahun. Oke. Nah, rata-rata gabungannya berapa, teman-teman? Rata-rata gabungannya adalah 40. Nah, tinggal disilang selisihnya berapa? Perhatikan. 50 ke 40, selisihnya berapa sih? Selisihnya 10. Nah, ini menjadi miliknya akuntan. Oke. Nah, dari 35 ke 40, ini selisihnya berapa sih? Selisihnya adalah 5. Berarti 10 banding 5. Kak, nggak ada 10 banding 5. Bisa diperkecil kan? Sama-sama dibagi 5. Menjadi 2 banding 1. Easy kan? Jawabannya adalah B. Sebenarnya kuantitatif itu gampang, teman-teman, kalau kita paham cara penyelesaiannya bagaimana. Nah, kalau sekarang ketemu dengan soal seperti ini, berapa menit Kak Gival untuk mengerjakannya? 1 menit kurang, Kak. Oke, yang lain gimana? Bisa dipahami untuk yang soal nomor 3, teman-teman? Aman? Aman Orane? Aman nggak aman? Keren. Kita lanjut ke soal yang nomor 4 ya, teman-teman ya. Oke. Jika sebuah bujur sangkar P luasnya 64 dan sisinya itu dinamakan dengan X, teman-teman. Dan Q adalah sebuah persegi panjang dengan panjang salah satu sisinya adalah 4. Oke. Sisi yang lainnya adalah Y. Katanya, bila luas P sama dengan luas Q, maka kita cari dulu X-nya ya, teman-teman ya. Nah, kalau kita perhatikan, P itu luasnya adalah 64. Berarti X itu sama dengan luas dari P. Ya. Oke. Nah, luas dari yang namanya bujur sangkar itu rumusnya apa sih, teman-teman? Ayo, luas dari bujur sangkar itu rumusnya apa? Ini pelajaran SD loh. Bangun datar. Kira-kira rumusnya apa ya? Oke, S kali S kata Kak Nadira, berarti X kali X kan? Sama dengan 64. Berarti X kuadrat itu sama dengan 64. X-nya berapa, teman-teman? 8. Oke, 8. X-nya sama dengan 8. Ya. Kita cari yang Y-nya. Y itu katanya adalah panjang salah satu sisi 4. Dan sisi yang lainnya adalah Y. Nah, bentuknya yang Q ini adalah persegi panjang. Berarti panjang kali lebar ya. Berarti 4 dikali Y. Nah, katanya luas persegi panjang dengan luas persegi itu sama. Sama-sama berapa? 64. Bagaimana nih tanggapan Nah, kalau kita mencari Y, boleh dianut semuanya yang suaranya? 4 ini kita pindah, Gimana berubah menjadi menyenangkan atau enggak? Bagi ya, 64 per 4. Nah, Y-nya berapa nih, teman-teman? 64 bagi 4. Menyenangkan, Kak, ya. Alhamdulillah. Bagaimana kalau bimbel akses akan sering mengadakan 16.
16. Gimana nih, teman-teman nih? Oke. X-nya Pasti pada 8, sebutkan, Y-nya sampai 16. Berarti yang mana nih jawabannya, teman-teman? Membantu teman-teman untuk menghadapi tes sekolah kedinasan nantinya. Jawabannya adalah yang opsi B. B, luar biasa. Ini soal nomor 4 ya, teman-teman. Tes sekolah kedinasan, sekarang bimbel akses lagi ada promo. Kita lanjut ke soal yang nomor 5 ya, teman-teman ya. Yang hadir di mini tryout kali ini. Harganya cuma 500.000 Oke, saja nih, sebuah teman-teman. mobil Sudah bisa ikut bergabung dengan bimbel akses. diisi 20 liter bensin. Mempersiapkan lebih lengkapnya langsung chat admin kita saja ya, Pak. Oke, sebentar ya, Gimana, Kak? teman-teman ya. Langsung chat aja ya kalau misalkan berminat. Oke, ada di Bimbel sebelah dari sana. bimbel akses. Nah, untuk teman-teman semuanya, terima kasih banyak atas partisipasinya. Sebentar ya, teman-teman ya, 1 menit ya. Oke, kita mulai ya teman-teman ya. Sebuah mobil diisi 20 liter bensin dengan kecepatan rata-rata 45 km per jam. Dia bergerak dari kota A ke kota B selama 6 jam. Jadi dia menempuhnya itu dari kota A ke kota B itu selama 6 jam, katanya teman-teman. Jika dengan kecepatan 54 km per jam, namun diisi bensin sebanyak 30 liter, berapakah waktu yang diperlukan untuk bergerak dari kota A ke kota B? Nah, kalau teman-teman jeli ya dalam soal ya teman-teman ya, di sini ada 20 liter sama 30 liter. Ada 20 liter sama ada 30 liter. Kalau teman-teman cermati, berguna nggak sih yang 20 liter itu sama 30 liter? Enggak, Kak. Enggak kan? Karena mau dia 20 liter, mau 30 liter, itu enggak berpengaruh untuk yang namanya waktu. Ya kan? Yang penting motor itu ada bensin aja, bisa jalan. Gitu kan? Enggak berpengaruh 20 liter atau 30 liternya. Ya. Jadi jangan terkecoh antara 20 liter dan 30 liter itu diapain. Gitu ya. Oke, nah rumus dari jarak itu apa sih teman-teman? Rumus dari jarak itu. Karena pasti kan yang kecepatan 54 km per jam dengan yang namanya 45 km per jam itu kan sama kan? Jaraknya dari A ke kota B. Nah, rumus dari jarak itu sendiri. Kira-kira. Oke. Sama kan? Jarak yang pertama itu dengan jarak yang kedua. Pasti dong dari A ke B juga kan? Nah, jarak yang pertama itu rumusnya adalah kecepatan dikali waktu. Yang kedua juga pasti kecepatan dikali waktu. Nah, kecepatan yang pertama berapa teman-teman? Kecepatan yang pertama adalah 45 km per jam. Dikali waktunya berapa? Waktunya 6 jam. Sama dengan kecepatan yang kedua. Nah, kecepatan yang kedua itu adalah 54 km per jam. Dikali, waktunya berapa? Waktunya kita nggak tahu. Itu yang ditanya. Nah, bisa nggak kita eliminasi? Bisa, antara yang 6 dengan 54. Kira-kira kalau sama-sama dibagi 6, yang 6 ini adalah hasilnya 1. 54 dibagi 6, berapa teman-teman? Oke, 54 dibagi 6, sabaraha? Oke, 9 ya. Nah, yang 9 ini kalau kita pindah perkalian berubah menjadi pembagian. Berarti jamnya yang kedua itu adalah 45 dibagi 9. Berapa nih teman-teman? Oke, jawabannya adalah 5 jam. Opsinya adalah yang D. Jadi harus lebih hati-hati ya teman-teman. Yang di sini ada 20 liter, kemudian 30 liter. Itu nggak berguna untuk soal yang ini.
Ya, itu hanya mengecoh teman-teman. Nah, namanya juga penalaran kuantitatif ya. Jadi ada angka yang berguna, ada angka yang tidak. Oke. Nah, ini untuk soal yang nomor 5. Kita lanjut ya ke soal yang nomor 6. Nah, ini pasti gampang lah ya. Ada double A ini ya. Oke. Jika P sama dengan 3, Q sama dengan 1, dan X itu katanya adalah akar pangkat 3 dari 64. Nah, saya tanya nih teman-teman, akar pangkat 3 dari 64 itu berapa sih? Itu artinya berapa pangkat 3 yang hasilnya 64? Kira-kira X-nya berapa teman-teman? Berapa pangkat 3 sih yang hasilnya 64? Berapa pangkat 3 sih yang hasilnya 64? Ayo, kira-kira sabaraha, berapa? Kira-kira berapa, teman-teman? Oke. 4 ya? Oke. Benar nggak sih? 4 dikali 4 dikali 4. Benar nggak 64 sih, teman-teman? Benar nggak, Kak Mai? Oke, Y katanya PQ ditambah Q pangkat 3. Oke, PQ berarti P kali Q. P-nya 3, Q-nya 1. 3 kali 1 adalah 3. Ditambah Q-nya 1 pangkat 3. Nah, berapapun pangkatnya, kalau bilangan pokoknya 1, itu hasilnya adalah 1. Mau 1 pangkat 1000 ya hasilnya 1, gitu kan. Nah, 3 tambah 1 adalah 4. Nah, X-nya 4, Y-nya juga 4. Berarti hubungannya apa nih teman-teman? Oke, C ya. X sama dengan Y. Nah, gimana? Gampang kan ya? Gampang bagi kakak gitu ya kan? Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 7. Jika A lebih kecil dari AB, lebih kecil daripada 1, itu artinya A kali B berada di antara 0 dan 1. Nah, katanya A itu lebih besar daripada 0. Manakah ungkapan berikut yang pasti benar? Nah, kalau teman-teman ketemu dengan soal seperti ini, gampang teman-teman. Bagaimana, Kak? Tinggal persamaannya yang ini, teman-teman, dibagi dengan A. Ya, dibagi dengan A. Yang 0 lebih kecil daripada AB, kecil dari 1, ini kita bagi dengan A. 0 bagi A itu hasilnya adalah 0. Lebih kecil. AB dibagi A itu hasilnya adalah, ayo, hasilnya apa? Ayo, hasilnya adalah D. Nah, 1 dibagi A, hasilnya adalah 1 per A. Yang mana coba jawabannya? Oke, jawabannya adalah yang A ya, tinggal dibagikan A saja. Ya. Kita masuk ke soal yang nomor 8 ya teman-teman ya. Oke, jika X min Y kuadrat sama dengan 19 dan XY itu sama dengan 1, maka X kuadrat ditambah Y kuadrat itu berapa? Gitu ya. Kalau kita perhatikan X min Y kuadrat itu adalah hasilnya X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 2XY. Ya. Dari persamaan umumnya. Nah, yang ditanya itu adalah X kuadrat plus Y kuadrat. Berarti yang ini kita pindah. Nah, menjadi X min Y kuadrat
ditambah 2XY. Nah, X min Y-nya berapa? X min Y-nya adalah 19 ya. Ditambah 2 dikali X kali Y-nya adalah 1. Berarti 19 ditambah 2 kali 1 adalah 2. Nah, 19 ditambah 2 adalah 21. Jadi jawabannya adalah opsi yang A, teman-teman. Ya. Kita lanjut ke soal yang nomor 9 ya. Nah, jika X sama dengan 1/42 dikurang 1/48 dan Y sama dengan 1/44 dikurang 1/46, maka, nah kalau teman-teman ketemu dengan soal seperti ini ya teman-teman, satunya sama di atasnya sama-sama 1. Nah, teman-teman tinggal fokus di penyebutnya saja. Nah, 42 dan 48 ini selisihnya berapa sih? Ini selisihnya adalah 6. Nah, sementara yang 44 dan 46 ini selisihnya berapa? 2. Tinggal kita bandingkan 6 dan 2 itu lebih besar mana? Tentu lebih besar yang 6. Berarti X itu lebih besar daripada Y. Jawabannya adalah yang opsi A. Hanya tinggal seperti itu, teman-teman. Lihat perbandingannya, selisihnya yang penyebut ya. 42 ke 48 itu selisihnya adalah 6, sedangkan yang 44 ke 46 itu selisihnya adalah 2. Tinggal kita bandingkan 6 dan 2 itu kira-kira besaran mana? Gitu. Lebih besar 6 kan? Berarti X lebih besar daripada Y. Ini yang soal nomor 9 ya, teman-teman ya. Oke, kita lanjut soal yang terakhir. Nah, ini agak ribet ya, teman-teman ya. Ini agak ribet nih. Jika X1 dan X2 memenuhi 2 pangkat X kuadrat dikali 4 pangkat min 2X sama dengan 1/8 dengan X1 lebih besar daripada X2. Maka X1 min X2 itu berapa ya? Oke, langsung kita jawab ya. 2 pangkat X kuadrat. Nah, yang 4 ini teman-teman, 4 itu bisa kita rubah menjadi bilangan berpangkat juga. Menjadi 2 pangkat 2X ya, pangkat min 2X sama dengan 1/8. Nah, yang 8 ini teman-teman, kalau teman-teman rubah menjadi bilangan berpangkat, ini adalah 2 pangkat 3. Ya. Oke. Yang 8 ini kalau kita rubah menjadi bilangan berpangkat, itu adalah 2 pangkat 3. Kalau 1/, itu berarti pangkatnya adalah pangkat negatif. Pangkatnya negatif ya teman-teman ya. Berarti kita bisa rubah menjadi 2 pangkat X kuadrat dikali 2 pangkat 2 min 2X sama dengan 2 pangkat min 3. Oke. Bilangan berpangkat dipangkatkan. Pangkatnya adalah dikali ya. Berubah menjadi 2 pangkat X kuadrat dikali 2 pangkat min 4X sama dengan 2 pangkat 3. Nah, sudah sama-sama ada 2-nya ya. Nah, bilangan berpangkat dikalikan bilangan berpangkat, itu pangkatnya dijumlahkan. Dengan catatan, bilangan pokoknya harus sama. Berarti tinggal X kuadrat ditambah min 4X sama dengan min 3. Nah, tinggal kita pindahkan min 3-nya.
menjadi X kuadrat dikurang 4X ditambah 3 sama dengan 0. Nah, kira-kira nih, berapa nih akar-akar persamaannya? Berarti ini adalah persamaan kuadrat. Nah, bagaimana Kak caranya? Cari dua buah bilangan. Cari dua buah bilangan apabila dikalikan hasilnya adalah 3, apabila dijumlahkan hasilnya adalah min 4. Dua buah bilangan apabila dikalikan hasilnya adalah 3, dijumlahkan hasilnya adalah min 4. Berarti kira-kira berapa ya? Oke. Berarti adalah min 3 dan min 1. Kenapa? Karena min 3 kali min 1 adalah 3. Min 3 ditambah min 1 adalah min 4. Berarti X1-nya adalah 3, X2-nya adalah 1. Nah, katanya X1 itu lebih besar daripada X2. Benar nggak ya? Ya benar, karena 3 lebih besar daripada 1. Yang ditanyakan adalah X1 dikurang X2. X1-nya adalah 3, X2-nya adalah 1. Berarti 3 dikurang 1 adalah 2, teman-teman. Nah, jawabannya adalah yang B. Nah, gitu ya, teman-teman ya. Oke. Jangan lupa tetap semangat ya, teman-teman ya. Karena walaupun UTBK masih beberapa bulan lagi ya, tetap latihan, latihan, dan latihan. Karena siapa yang terbiasa, dia akan berkuasa ya, teman-teman ya. Tetap semangat. Saya kembalikan ke moderator. Silahkan Kak Pandu. Wah, jadi gimana nih teman-teman mini tryout-nya? Seru banget kan? Pak, wah, terbantu banget soalnya jadi gampang-gampang. Wih. Jadi kedepannya Bimbel Akses bakal ada mini tryout lagi, jadi jangan sampai ketinggalan ya. Oh Siap, iya, Kak. aku ada informasi nih untuk teman-teman. Jadi sekarang tuh Bimbel Akses lagi ada pro paket hemat. Harganya cuma 499.000 aja. Jadi buruan deh, kembali normal harganya. Untuk info lengkapnya, kalian bisa cek adminnya. Slow kok nggak bakal dikit adminnya. Oke, sekali lagi terima kasih untuk teman atas semua partisipasinya mengikuti mini tryout UTBK kali ini. Mungkin kali ini saya tutup. Selamat berjuang teman-teman. Terima kasih. Terima kasih Mas Putra.